Selamat malam anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Gede dalam video pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di sini untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi dan sifat dari nilai mutlak. Oke, langsung saja. Ini sudah Bapak siapkan soalnya. Namun, sebelum kita mengerjakan latihan soal ini, Bapak akan sedikit mengingatkan kembali tentang definisi nilai mutlak. Oke, nah, definisi nilai mutlak. Perhatikan, Nak. Di sini ada dua bentuk, yaitu yang pertama mutlak X dan mutlak AX plus B. Untuk definisi nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak X itu akan bernilai X untuk X besar dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Ini juga berlaku untuk bentuk mutlak AX plus B. Mutlak AX plus B akan bernilai AX plus B untuk AX plus B lebih besar dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif AX plus B untuk AX plus B kurang dari 0. Oke, dengan menggunakan definisi ini, kita akan mengerjakan soal yang diberikan. Oke, nah di sini sudah Bapak siapkan dua soal, di mana kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, pembahasan. Soal nomor 1, mutlak X plus 2 sama dengan 8. Kalian diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, jadi dengan menggunakan definisi, langkah pertama kita tentukan dulu ya, bentuk nilai mutlak X plus 2, kita jabarkan. Nah, ini akan bernilai X plus 2 untuk X plus 2 besar dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau kedua ruas kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya X besar dari sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya dia akan bernilai negatif X plus 2 untuk X plus 2 kurang dari 0 ya. Nah, jika kedua ruas kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya X kurang dari negatif 2. Perhatikan, Nak. Dari definisi ini kita mempunyai dua syarat. Yang pertama, X lebih besar dari sama dengan negatif 2. Ini syarat yang pertama ya. Nah, ini adalah yang kedua adalah X kurang dari negatif 2. Ini syarat yang kedua. Oke. Untuk syarat yang pertama, untuk X besar dari sama dengan negatif 2, bentuk soal yang diketahui, nilai mutlak X plus 2 sama dengan 8. Perhatikan, Nak. Bentuk X plus 2, ketika dia X plus 2 besar dari sama dengan 0, dia tidak mengalami perubahan ya. Perhatikan. Nah, untuk X plus 2 besar dari sama dengan 0, dia tidak mengalami perubahan. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi X plus 2 sama dengan 8. Kedua ruas kita kurangkan dengan 2, X sama dengan 8 dikurang 2 ya. Jadi X sama dengan 6. Perhatikan, Nak, kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 6. Sekarang kita uji. Kita punya syarat X di sini harus lebih besar dari sama dengan negatif 2. Maka coba kita lihat. Apakah benar 6 besar dari sama dengan negatif 2? Nah, kita lihat. Oh iya, ternyata 6 ini memenuhi. Karena 6 besar dari sama dengan negatif 2. Maka kita tulis memenuhi. Oke. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua, untuk X kurang dari negatif 2. Perhatikan, Nak. Untuk X kurang dari negatif 2, kita lihat bentuk nilai mutlak X plus 2
berubah menjadi min X plus 2. Maka persamaan yang di awal mutlak X plus 2 sama dengan 8 akan berubah menjadi apa? Min X plus 2 atau negatif X plus 2 sama dengan 8. Negatif kita kalikan dalam menjadi negatif X. Negatif 1 dikali 2 menjadi negatif 2 sama dengan 8. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 2, maka hasilnya negatif X sama dengan 8 ditambah 2 ya. Ini negatif X sama dengan 10. X sama dengan negatif 10. Oke, perhatikan nak. Sekarang kita akan uji apakah nilai X yang di sini memenuhi atau tidak. Perhatikan, benarkah negatif 10 kurang dari negatif 2? Coba, apakah negatif 10 kurang dari negatif 2? Ya, benar ya nak ya. Karena negatif 10 di sini kurang dari negatif 2, maka memenuhi interval ini ya. Maka kita tulis juga memenuhi. Oke, memenuhi. Nah, perhatikan, untuk himpunan penyelesaiannya, maka kita ambil nilai X yang memenuhi. Karena 6 dan negatif 10 memenuhi, maka himpunan penyelesaian dari X plus 2 sama dengan 8. Himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 10,6. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, terus dulu pembahasan. Oke. Untuk soal nomor 2, mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 12. Nah, sama seperti tadi, kita jabarkan dulu ya nah ya, bentuk nilai mutlak yang 2X dikurang 4. Nah, mutlak 2X dikurang 4 akan bernilai 2X dikurang 4 untuk 2X dikurang 4 besar dari sama dengan 0 ya. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 4, maka 2X besar dari sama dengan 4 ya. Atau X, kedua ruas kita bagi dengan 2, X besar dari sama dengan 2. Nah, berikutnya akan bernilai negatif 2X dikurang 4 untuk 2X dikurang 4 kurang dari 0 ya. Sama seperti tadi, kedua ruas kita jumlahkan dengan 4, maka 2X kurang dari 4 dan X kurang dari 2. Jadi kita memiliki dua syarat. Ini syarat yang pertama dan ini adalah syarat yang kedua. Untuk syarat pertama, untuk X besar dari sama dengan 2. Nah, perhatikan, untuk X besar dari sama dengan 2, maka persamaan yang di awal mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 12 tidak mengalami perubahan ya nilai mutlak di dalamnya ya. Maka tetap kita tuliskan 2X dikurang 4 sama dengan 12. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 4, hasilnya 2X sama dengan 12 ditambah 4 ya. 2X sama dengan 16, maka X sama dengan 8. Oke, sekarang coba kita uji. Nah, kita memperoleh nilai di sini X sama dengan 8. Apakah X sama dengan 8 sini memenuhi syarat? Cek nak. Apakah 8 besar dari sama dengan 2? Oh iya, benar ya. 8 besar dari sama dengan 2. Karena X di sini memenuhi syarat yang pertama, maka kita tulis memenuhi. Oke. Lanjut untuk syarat yang kedua. Untuk X kurang dari 2. Oke. Maka bentuk persamaan yang di awal mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 12. Nah, bentuk yang di dalam tanda mutlak ini untuk syarat yang kedua, perhatikan untuk syarat yang kedua dia mengalami perubahan.
Perubahannya seperti apa? Oh, ternyata diberikan tanda negatif di depannya. Maka negatif dalam kurung 2x dikurang 4. Nah, sama dengan 12. Negatif 1 dikali 2x, negatif 2x. Negatif 1 dikali negatif 4 plus 4 sama dengan 12. Kedua ruas kita kurangkan dengan 4. Berarti hasilnya negatif 2x sama dengan 12 dikurang 4 ya. Berarti negatif 2x sama dengan 8. Dx sama dengan negatif 4. Perhatikan nak, sekarang kita uji apakah x sama dengan negatif 4 ini memenuhi syarat yang kedua. Coba kita cek ya. Apakah benar negatif 4 ini kurang dari 2? Oh iya benar, negatif 4 di sini kurang dari 2 ya. Karena negatif 4 di sini kurang dari 2, maka dia memenuhi. Oke, langkah terakhir. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah nil X yang memenuhi persamaan tersebut. Kita cek di sini yang memenuhi negatif 4 dan 8. Maka himpunan penyelesaiannya negatif 4,8. Oke. Sekarang kita masuk soal berikutnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan soalnya. Nah, lihat nak, dengan menggunakan sifat nilai mutlak, tentukanlah himpunan penyelesaian dari. Nah, ini bentuk persamaannya sama ya dengan yang sebelumnya, cuman cara mengerjakannya yang berbeda. Oke, di sini kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian di sini dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Sebelum kita menyelesaikan persoalan tersebut, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang sifat-sifat nilai mutlak. Oke, perhatikan nak. Di sini Bapak sudah menyiapkan sifat-sifat nilai mutlak. Sebenarnya ada banyak ya sifat-sifat nilai mutlak, cuman di sini Bapak mengambil ada 6 sifat. Nah, untuk persoalan kita kali ini, Bapak akan menggunakan sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat yaitu mutlak X kuadrat atau mutlak X yang dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Oke, langsung saja dengan menggunakan sifat nilai mutlak yang tadi Bapak sebutkan, kita selesaikan persoalan yang diberikan. Oke, langsung kita tulis pembahasan. Nah, nomor 1, mutlak X plus 2 sama dengan 8. Oke, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu yang tadi mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Nah, perhatikan nak, untuk menentukan nilai X yang memenuhi, maka kedua ruas harus kita kuadratkan. Jadi mutlak X plus 2 kita kuadratkan, dan ruas kanan juga harus dikuadratkan. Nah, perhatikan nak. Karena ini angka 8 jika dikuadratkan tuh hasilnya 64, angka yang cukup besar, jadi tidak perlu kita jabarkan seperti itu nah ya. Kita ingat sifatnya. Kalau ada A kuadrat sama dengan B kuadrat, nah, maka B kuadrat di sini bisa kita pindahkan ke sebelah kanan ya, kiri ya, menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, atau kedua ruas kita kurangkan dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan menjadi apa nak? A plus B dikali A min B sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita akan menerapkan ke persamaan yang tadi. Oke, ini sifatnya ya. Oke. Nah, jadi di sini anggap ini A dan ini B. Ingat nak, karena mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat, maka ini sama saja dengan X plus 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ya. Nah, jadi bentuk yang ini A kuadrat, ini A, ini B, langsung menjadi A plus B dikali A min B sama dengan 0 ya. Nah, maka lihat nak, A di sini berapa? X plus 2
ditambah B-nya berapa? 8 ya. Nah, dikali X plus 2, hanya X plus 2 dikurang 8. Nah, sama dengan 0. X ditambah 2 ditambah 8 berarti X plus 10. Yang ini X min 2 dikurang 8 min 6 ya. Sama dengan 10. Maka kita mendapatkan nilai X-nya berapa nak? X plus 10 sama dengan 0. Atau X min 6 sama dengan 0 ya. Di sini kita dapatkan X sama dengan negatif 10. Dan di sini X sama dengan 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan ini sama dengan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10,6. Coba kita bandingkan dengan yang dengan menggunakan definisi yang tadi nak. Oh, yang menggunakan definisi tadi, ternyata hasilnya sama ya, negatif 10,6. Jadi walaupun cara pengerjaannya berbeda, tapi hasilnya harus sama. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 12 ya. Ingat sifatnya tadi, sifatnya mutlak x dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat. Berarti kedua ruas kita kuadratkan ya. Mutlak 2x dikurang 4 dikuadratkan itu sama dengan 12 kuadrat. Sama seperti tadi, ingat nah, kalau a kuadrat sama dengan b kuadrat, maka penyelesaiannya apa? A plus b dikali a min b sama dengan 0 ya. Sudah Bapak jelaskan tadi ya. Maka langsung saja, ini kan kita gunakan sifat yang ini ya. Nah, maka ini berubah menjadi 2x min 4 dikuadratkan sama dengan 12 kuadrat. Langsung ini kita anggap sebagai A dan 12 ini sebagai B. Maka 2x dikurang 4 ditambah 12 kurung dikali dengan 2x dikurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya berapa nak? 2x negatif 4 ditambah 12 plus 8 ya. Kali 2x negatif 4 dikurang 12 negatif 16 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2x plus 8 sama dengan 0 atau 2x min 16 sama dengan 0. Kita jabarkan masing-masing. Di sini 2x sama dengan negatif 8, x sama dengan negatif 4. Yang di sini 2x sama dengan 16, x sama dengan 8. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan awal mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 12 adalah negatif 4,8. Coba kita cocokkan dengan cara definisi tadi nak. Coba kita cocokkan. Nah, ini menggunakan definisi yang tadi ya. Kalau misalkan yang pertama kita menggunakan definisi nilai mutlak, dapatnya berapa? Negatif 4,8. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, sama, negatif 4,8. Berarti walaupun menggunakan dua cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih.